Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kak Anopiansa, SHMH. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas Politeknik Akamigas Palembang. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya untuk memenuhi komponen pernyataan dari dosen pada kriteria unjuk kerja perguruan tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini saya akan menyampaikan pengalaman, komitmen, serta kontribusi saya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Bagi saya, proses pendidikan dan pengajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi perkuliahan, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis, etis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya pilih sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas Politeknik Akamigas Palembang dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester kedua. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan menerapkan pendekatan student center learning, sehingga mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, menganalisis berbagai permasalahan kebangsaan, serta mengaitkan konsep-konsep kewarganegaraan dengan kehidupan bermasyarakat maupun dunia profesional. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, interaktif, diskusi, kelompok, studi kasus, presentasi, serta project-based learning. Melalui pembuatan konten video bertema kewarganegaraan ini, pendekatan bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas mahasiswa dalam memahami nilai-nilai kebangsaan. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pembelajaran meliputi pengantar pendidikan kewarganegaraan, konsep hakikat fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, kewarganegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, identitas nasional dan integrasi bangsa, nilai dan norma konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bela negara, wawasan Nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan pendidikan anti korupsi. Materi tersebut disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diintegrasikan dalam mata kuliah ini meliputi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, etika, memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan tanggung jawab sebagai warga negara, mampu bekerja sama, memiliki kepedulian sosial, serta menghargai keberagaman, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menguasai prinsip komunikasi yang efektif secara lisan maupun tertulis, mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovasi, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara profesional. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen, yaitu kehadiran dan partisipasi, tugas, kuis, proyek pembelajaran, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada saat perkuliahan tersebut. Dalam proses evaluasi,
Saya menggunakan rubrik penilaian yang objektif, transparan, dan terukur. Hasil penilaian selalu saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik agar mereka dapat mengetahui tingkat capaian pembelajaran sekaligus melakukan refleksi dan perbaikan terhadap proses belajarnya. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, integritas, etika, serta tanggung jawab sebagai calon tenaga profesional di bidang perminyakan sebagai warga negara Indonesia. Demikian gambaran singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada kalanya kita untuk mempersiapkan diri dan berdoa. Silakan Danton untuk mempersiapkan diri dan berdoa. Hentikan kegiatan, duduk siap, gerak. Awali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siap tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan. Tapi sebelumnya Pak pengen tanya dulu. Sesuai dengan absensi, ada yang hadir atau tidak? Semua. Hadir semua. Semangat ya. Kita mulai materi pembahasan kita pada hari ini, peran mahasiswa sebagai warga negara yang baik di lingkungan kampus ya. Melanjuti materi pembahasan minggu lalu mengenai kewarganegaraan Indonesia dan juga ada tugas yang Pak berikan kepada kalian, yaitu mengenai pembuatan video pendek ya, yang mana nantinya setelah materi ini diberikan kita akan melihat seberapa jauh tugas yang kalian sudah buat. Kita lihat tema, judulnya, isi pesan apa yang sudah kalian buat per kelompok ya. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang keluarga negara Indonesia. Ini Pak tanya dulu nih. Tahu tentang keluarga negara Indonesia? Tahu. Apa itu? Orang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban diatur undang-undang. Wah. Itu jawabannya ya. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 tentang kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 12 2006 Ayat 2 tentang kewarganegaraan, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Oke, kita lihat di dalam PowerPoint. Di sini definisi warga negara sebagai definisi mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Yang pertama itu menunjukkan kesadaran akan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua itu berkontribusi aktif dalam pembangunan lingkungan kampus demi kemajuan bersama yang berkelanjutan. Ketiga, patuh pada aturan dan norma yang berlaku, menjaga ketertiban serta kedisiplinan kampus. Berpartisipasi dalam kegiatan positif yang mendukung pengembangan karakter dan etika moral. Nah, sini banyak nih ya.
banyak tanggung jawab mahasiswa ya, yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Kita lihat nih apa saja tanggung jawab mahasiswa yang ada di slide ini. Pertama itu tanggung jawab akademik. Ya. Di sini tanggung jawab akademik melaporkan setiap pelanggaran akademik untuk menjaga keadilan kampus. Wah, ya. Kedua, menghindari segala bentuk kecurangan akademik seperti mencontek plagiarisme. Ketiga, mengutip sumber yang benar, menghargai kekayaan intelektual orang lain. Itulah sebagai mahasiswa. Ya. Yang keempat, mengerjakan tugas mandiri dengan jujur dan mencerminkan pemahaman personal. Ini, ya, ini penting untuk menjunjung tinggi kejujuran akademik oleh mahasiswa. Oke, di sini Pak tanya nih contoh-contoh yang nyata di lingkungan kelas nih bagi mahasiswa. Apa? Contoh dalam bidang akademik, mencontek, termasuk Hah? Apa lagi? Kan awal anti plagiat seperti ini kan ya, anti plagiat ya, terus mencontek, kecurangan apa tadi, ngepek tadi ya, apalagi pas ujian itu membuka HP. Wah, itu kemarin tadi dapat itu HP ya, pas ujian ya, itu kemarin dapat HP. Nah, itulah bukti bahwa kualitas mahasiswa harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Oke, lanjut ke tanggung jawab sosial. Nah, disinilah mahasiswa sebagai agent of change atau perubahan sosial. Ya. Mahasiswa memiliki peran krusial, ya. Peran krusial dalam mendorong perubahan positif di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Aktif dalam kegiatan sosial, meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting dan mendorong solusi inovatif. Seperti yang kita lakukan tugas yang Pak berikan kemarin. Mungkin habis materi ini kita lihat tugasnya seperti apa. Kedua itu membangun jaringan komunitas, partisipasi sosial, memfasilitasi pembentukan jaringan yang kuat antar mahasiswa dan elemen masyarakat. Baik. Ini jaringan ini esensial untuk kolaborasi efektif dalam menghadapi tantangan sosial bersama. Dan ya di samping ini ada masyarakat nih, ya. Bagaimana kontribusi mahasiswa untuk bisa memberikan efek ya, yang bagus ke masyarakat seperti apa, sosialisasi, ya, terus bantuan-bantuan kepada mereka, baik itu bantuan berupa biaya ya, atau santunan, atau juga inovatif untuk bisa membentuk misalnya UMKM ya, penjelasan sosial UMKM di masyarakat sebelah kampus kita. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu tanggung jawab lingkungan. Nah, ini banyak nih, banyak sekali yang harus kita lihat ya. Di dalam kampus kita sendiri aja seperti penghijauan kampus, ya. Terus dampak aktivitas kampus terhadap ekosistem, itu sampah, ya. Sampah ini kalau kita tidak buang itu akan membusuk. Bagaimana inovasi mahasiswa agar bisa sampah ini berguna dan bisa diadakan ulang. Terus inisiatif untuk menjaga karbon. Itu inovasi dari mahasiswa. Banyak kan? Ya. Oke, ini tanggung jawab lingkungan. Aksi pelestarian lingkungan. Ya. Nah, di sini edukasi dan kampanye seperti yang nanti kita lihat ya. Edukasi kampanye meningkatkan secara melalui konten video, ya.
seminar Loka Karya tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan di kampus. Terus pengolahan sampah, menerapkan sistem pemilahan sampah yang efektif serta mendorong daur ulang dan pengurangan limbah. Jadi banyak nih, mahasiswa itu harus kreatif dan inovatif. Konversi energi, menggalakkan penggunaan energi secara efisien dan mempromosikan sumber energi terbarukan di lingkungan kampus. Itu sudah belajar ya, praktek di bengkel, bagaimana cara membuat energi terbarukan di solar cell. Ya. Dan dosen tadi ya. Jadi di sini kita lihat tantangan yang dihadapi seorang mahasiswa, yaitu kurangnya kesadaran partisipasi ya, publik. Karena di sini mungkin ada sebagian mahasiswa yang tidak peduli ya terhadap isu kampus, menonton bersepungan terlibat dalam segala aktivitas yang ada di kampus ya. Itu yang susah kita ya mengambil keputusan. Kedua itu kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah ini latar belakangnya sangat jauh. Yang mana ini sebabnya polarisasi. Dan kurang diskusi bisa membuat kohesi sosial dalam lingkungan. Terlihat jauh ya. Yang ketiga, pengaruh media sosial yang negatif. Wah, ini kan makanya mempengaruhi otak kalau pikir dari mahasiswa. Penyebaran informasi hoax, disinformasi, mahasiswa sering terpapar konten negatif. Sering, Samitra, konten negatif. Nah, itu bisa membuat opini yang biasa merugikan Samitra. Jangan, Oke, yang keempat itu tekanan akademik dan stres. Kita ketahui bahwa komunikasi banyak sekali praktikum, praktikum yang membuat beban tugas dan ini sehingga menjadi kelelahan. Tapi di sini masih sering mengesampingkan peran sosial demi fokus mencapai akademik. Pak, apa? izin bertanya Pak. Jadi Pak, apa strategi tantangan yang dihadapi mahasiswa Pak? Strategi tantangan yang dihadapi mahasiswa. Satu itu meningkatkan kesadaran keluarga negaraan. Salah satunya tentang hak dan kewajiban warga negara khususnya mahasiswa. Hak mahasiswa apa, kewajiban mahasiswa apa yang harus diberikan oleh lembaga ini. Kedua itu mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Kalau kita tidak baca, ala bisa karena biasa kan. Jadi kita harus bisa tampil, belajar, berusaha untuk maju ke depan. Nah, yang ketiga itu menguatkan kolaborasi antar mahasiswa. Itu mendorong inisiatif kalau kawannya tidak bisa berbuat sesuatu, malas belajar, dorong. Dalam jangan didorong jajan, dorong. Ayo jajan, belajar, kan? Dari sini kita lihat tantangan strateginya itu harus yang kita hadapi untuk bisa tidak dipengaruhi oleh tantangan negatif. Kesimpulan ini sudah jelas bagaimana mahasiswa harus berperan serta aktif dalam aktivitas di kampus peran mahasiswa juga sebagai warga negara yang baik warga yang baik terus sehingga menjadi agen perubahan di dalam kehidupan berbangsa. Sudah jelas? Ya.
sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tugas kalian evaluasi tugas video kalian. Oke, kita lihat dulu yang siapa yang sudah kumpul videonya. Jadi penayangan video yang sudah kalian upload di Google Drive, ya. Di sini kelompok 10 sudah mengupload. Ada 3 kelompok yang sudah mengupload. Yang kelompok 10, kelompok apa lagi? Kelompok David, kelompok berapa, Pi? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Artinya? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Oke, kita lihat tayangan kelompok 10 sudah dari penayangan video ini. Nanti tolong perwakilan kelompok menjelaskan apa tema dan pesan yang disampaikan dari video ini. Oke ya. Oke, mantap ya. Cak sinetron. Pasangan nasional akan tetapi perempuan yang dapat mengubah sosialis dan ekonomis berdasarkan data riset nasional, angka perundungan di Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Indonesia sempat berada di posisi yang cukup tinggi, di mana sekitar 41% siswa melaporkan pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Oke, dari kita simak video ini, tolong kelompok 1 jelaskan. Enggak, disimak tadi. Baik Pak, izin perkenalkan saya Raffi, mewakili dari kelompok 10, di mana pada tugas video kewarganegaraan ini kami mengambil judul yaitu peran mahasiswa sebagai agent of change atau agent perubahan dalam mengatasi permasalahan perundungan atau bullying, terutama di bidang pendidikan. Nah, mengapa kami mengambil judul ini, Pak? Karena kelompok kami berpandangan bahwa tindakan perundungan atau bullying ini sangat marak terjadi di beberapa kampus, baik itu diketahui maupun tidak diketahui. Nah, dampak dari bullying ini sangat besar, Pak. Bukan hanya fisik, mental, tetapi juga sosial. Nah, kami kelompok 10 ini berinisiatif untuk membuat video edukasi ini. Harapannya untuk semua mahasiswa atau semua lapisan masyarakat dapat meningkatkan sikap saling menghargai, toleransi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Gitu, Pak. Oke, itu pesannya ya. Mantap. Oke. Kita lanjut ke video kedua, yaitu kelompok David. Kelompok berapa, Pi? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Kalian dulu ya. Oke, tapi jelaskan tentang video yang dibuat. Baik Pak, dari kelompok 5 kami mengambil tema yaitu peran mahasiswa dan perubahan ketiga di lingkungan kampus. Pesan-pesannya yaitu kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat menghabiskan waktu banyak yang berpotensi bahaya, seperti di laboratorium, bengkel kerja, di bengkel praktikum, peralatan, dan memakai bahan-bahan kimia, serta berlalu lintas masuk dan keluar dari lingkungan kampus. Mahasiswa menghabiskan waktu di kampus sehingga keselamatan dan kesehatan kerja adalah kebutuhan yang utama. Itu Pak. Oke, bagus ya. Nanti dibuat lebih spesifik ya. Kan pengumpulannya tangga di depan ya. Oke.
kelompok selanjutnya yang sudah kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke, silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 mengambil tema kedisiplinan berada di lingkungan kampus, di mana kami mengambil kedisiplinan dalam berpakaian dan juga disiplin dalam waktu, Pak. Di mana hal kedua tersebut sangat penting karena dapat membentuk pribadi yang tertib, profesional, dipercaya orang lain dan juga memiliki etika yang baik. Khususnya, kedisiplinan seringkali dianggap sebagai beban ataupun aturan yang mengekang. Padahal jika dilihat lebih dalam, kedisiplinan adalah jembatan antara target dan juga pencapaian. Tanpa disiplin, potensi sehebat apapun biasanya akan menguap begitu saja, Pak. Terima kasih. Oke, ya, bagus itu ya. Jadi kelompok lain tolong tugasnya dikumpul. Ya. Minggu depan kita lihat lagi ya, kelompok lain dan juga silakan buat laporan dari video tersebut. Jadi di sini kita cukupin dulu. Ya. Jadi dari hari ini sudah jelas. Ya. Tinggal yang belum nanti minggu depan susul. Baik, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Silakan Danson untuk mempersiapkan diri untuk kegiatan ini. Lanjutkan kegiatan, duduk siap, gerak. Akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Istirahat umat. Gerak. Sampai jumpa minggu depan ya.